ruas tol Semanan Balaraja. Kalau disampaikan Pak Menteri secara garis besar bahwa ruas-ruas ini potensial, Bapak Ibu sekalian tahu di market sounding sebelumnya ya Bu Reni, kita sudah market sounding Kamal, Teluk Naga, Rajek. Iya Pak. Kamal, Teluk Naga, Rajek dan Semanan Balaraja ini kira-kira ya Pak Heri itu menjadi JOR 3 ya. JOR 3. Dan ini punya junction di Rajek untuk lanjut ke ruas Kamal, Teluk Naga, Rajek. Kemudian di Balaraja ini yang termasuk yang strategis itu di JOR 2 dia nyambung dengan ruas tol Serpong Balaraja yang sekarang ini sedang konstruksi. Pemerakarsanya itu Alang Sutra. Kemudian panjang ruas tol ini ada 32 km. Di situ ada 6 buah simpang susun, sebetulnya 4 simpang susun dan 2 junction. Junction yang strategis itu junction Rajek yang bersambung dengan ruas tol Kamal, Teluk Naga, Rajek, dan junction Balaraja yang menyambung dengan ruas tol Serpong Balaraja yang sedang konstruksi. Kemudian di Semanan sendiri tentunya nyambung dengan ruas GTD Jakarta Tol Semanan, Sunter, Kelapa Gading, Pulau Gebang. Jadi kemudian yang berikutnya untuk profil jalan tol Sentul Selatan Karawang Barat. Jalan tol ini juga merupakan prakarsa badan usaha dari PT Pama Persada yang memiliki panjang 61,5 km. Titik awalnya ada di Jalan Tol Sentul Selatan Karawang Barat ini ada di Junction Sentul yang nantinya terkoneksi dengan Jalan Tol Jagorawi dan Bogor Outer Ring Road. Dan titik akhirnya ada di Junction Karawang yang terkoneksi dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dari aspek pembiayaan, biaya investasinya sebesar 15,375 triliun rupiah. Termasuk biaya pengadaan lahan dan biaya konstruksi dengan perhitungan EIRN saat ini 18,55%. Status penyiapan dokumen semua sudah lengkap dan saat ini sedang finalisasi dokumen lelang. Kita punya JOR 1 Bapak sepanjang 65 kilo yang sudah beroperasi. JOR 1, kemudian saat ini JOR 2 yang panjangnya 110,95 kilo sudah beroperasi 91,3 dan belum dioperasikan 19,7. Ruasnya adalah di segmen ini Bapak. Jadi ini menghubungkan, ini adalah ruas yang ke Bogor Bapak, Jagorawi, ini yang ke Bandung, Japek, dan ini yang ke arah Banten Pak, Jakarta ke arah Merak. Jadi saat ini sudah 6,5 kilo Bapak yang sudah dioperasikan dari arah Cimanggis sampai ke Cikas, kemudian sisanya ini nanti ke Cibitung akan diresmikan. Posisi ibu kota di Kalimantan tidak akan mengubah arti strategis Jakarta. Iya, saya kira ke depan kan makin bagus kok. Kalau kita lihat dari Jakarta punya desainnya, saya kan tangan-tangan sama Menteri PU zamannya Pak SBY dulu. Kita tuh ada 6 ruas tol dalam kota waktu itu. Terus saya nggak tahu dievaluasi atau enggak. Kita ada 2 auto ring road. Nanti salah satu auto ring road yang lain itu nyambung sampai ke Sentul. Dan bahkan yang berikutnya lagi itu bisa motong kayak Rancamaya semua nyambung. Jadi ke depan ada kereta semuanya, orang-orang tuh akan mulai tinggal di pinggiran sebetulnya. Oke. Yang gitu kan. Nah, Jakarta tentu kan jadi kota yang mahal karena tinggalnya kota, tapi bagaimana pemerintah harus bantu. Semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, di video kali ini kita akan kembali ya membahas sharing tol, di mana kita akan membahas ataupun mengupdate kembali perkembangan pembangunan jalan tol yang ada di Jabodetabek yang sedang dibangun ataupun yang sedang dirancanakan ataupun sudah selesai proses lelangnya ya teman-teman.
Ya, buat teman-teman Jabodetabek, mungkin sudah ada yang nyobain tol Jor 2 ya, ataupun sudah menonton video full trip saya mengitari full ruas tol Jor 2 yang sampai hari ini akhirnya ya di tanggal 10 Juli 2024 dengan diresmikan ruas tol Cimanggis Cibitung, berarti ruas tol Jor 2 ya yang ini ya sudah beroperasi penuh ya teman-teman, mengitari Jabodetabek lengkap ya dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Nah, kemudian lalu berikutnya apa? Setelah Jor 2 sudah selesai, apakah sudah tidak ada lagi pembangunan ya? Tidak ya teman-teman, tadi udah saksikan beberapa cuplikan-cuplikan ya market sounding ataupun pengadaan lelang yang dilakukan oleh PUPR yang memang berikutnya nantinya tetap akan dilakukan pembangunan tol lainnya. Tadi juga saya sudah rincikan daftar ruas tol yang masih akan tetap dibangun ya untuk Jabodetabek. Cakupannya adalah kabupaten dan kota ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah kategori yang dimana ruas tol ini masih dalam persiapan lelang ya. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya kalau akan direncanakan pembangunan elevated ya, yaitu tol Pluit Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu dari mana ke mana sih? Nah, dari sini teman-teman ya. Sebenarnya kalau ruas lengkapnya itu adalah Tomang ya teman-teman, dari Tomang ya di sini ya. Dari Tomang di sini ya. Nah, di sini ya Tomang ya. Sampai ke arah ya Bandara Soekarno-Hatta di sini ya. Mungkin warga PIK ya sudah dapat informasi bahwasannya nantinya akan ada tol elevated ya, double decker di seberang ataupun berdampingan dengan pembangunan tol Kamal Truk Nagarajek di titik ini. Jadi nanti akan ada tol elevated yang menghubungkan dari Pluit ya sampai dengan ke bandara. Nah, seperti itu. Ya, buat teman-teman sekitar Ancol ya, pasti udah tahu sekarang ada pembangunan Harbor Road 2. Nah, itu adalah dari JIS ya, dari sini tepatnya nih ya. Dari pembangunan tol yang masih terputus ya. Buat teman-teman yang di sekitar Tanjung Priok pasti udah nggak asing ya, di titik sekitar lampu merah ini ada jalan ya, di sini ya ada jalan yang memang masih terputus dan itu adalah sambungan menuju pembangunan Harbor Road 2 yang sekarang masih terus dilakukan. Nah, di situ nanti akan lanjut terus ya dari Pluit ya. Kemudian langsung sampai ke Bandara Soekarno-Hatta dengan pembangunan ataupun fisik jalan tolnya adalah elevated. Nah, itu dia. Itu sedang dilakukan lelang teman-teman ya, ataupun sedang dipersiapkan lelangnya dengan total panjang 12 km. Nah, seperti itu ya. Dan itu nampaknya akan dilakukan oleh swasta ya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pengusaha jalan tol, yaitu Pak Yusuf Hamka nampaknya yang akan memprakarsai lewat anak usahanya ya teman-teman. Oke, yang kedua ya, tol-tol di Jabodetabek yang sedang dilakukan persiapan lelang adalah Kohot Lebakwangi ya. Banyak di antara teman-teman yang nanya tuh ya, Kohot itu sebelah mana sih Bang? Nah, Kohot itu adalah titik di mana ataupun bagian dari pembangunan ruas tol Kamal Truk Nagarajek di sini teman-teman ya. Dari Sediatmo ini masuk ke seksi 3 kalau nggak salah ya, Kohot ini ya. Kemudian dari Kohot nanti akan turun ke selatan sampai ke titik Lebakwangi. Ya, ini dalam persiapan lelang teman-teman. Ya, itu total panjangnya 12,34 km. Jadi buat teman-teman Sepatan ya ataupun Paku Haji sekitarnya ya, Neglasari ya di sekitar sinilah ya, Kabupaten Tangerang. Ini akan dihadirkan oleh pembangunan ruas tol yang memang direncanakan sudah cukup lama ya, dan ditargetkan di tahun 2024 ini akan dilakukan lelang ya. Nah, kemudian ya berikutnya adalah ruas tol Semanan Balaraja. Nah, ini banyak banget yang nanyain ya. Tadi di awal saya udah kasih cuplikan tol Semanan Balaraja pada saat dilakukan market sounding ya teman-teman. Pada saat dilakukan market sounding, teman-teman sudah lihat dari tahun 2017 ya. Dan sampai hari ini nampaknya update dari pembangunan ini masih belum terlalu kedengaran ya teman-teman, karena memang nampaknya belum ada peminat yang pastinya ya untuk membangun ruas tol Semanan Balaraja ini ya. Ini adalah ruas tol gabungan ataupun sambungan ya dari 6 ruas tol dalam kota, dari Semanan di titik ini ya dekat Kalideres sampai ke arah Rajek ya, nanti ketemu dengan tol Kamal Truk Nagarajek ya. Ini saya sudah sempat sampaikan di beberapa video-video sebelumnya ya. Kemudian di Rajek baru nyambung ke Balaraja ya, tersambung dengan ruas tol existing yaitu Tangerang Merak ya teman-teman di sini. Nah, kita harapkan aja sih ya ruas tol ini bisa dibangun ya teman-teman, dan ditargetkan juga ini adalah salah satu ruas tol yang memang akan dilelang
ya di tahun 2024 ini ya. Padahal sudah cukup lama ya disoundingkannya ya, diinformasikannya bahwasannya siapa nih yang mau bangun ruas tol Semanan Balaraja. Kalau tadi di awal video kita sudah sempat dengar ya, pemrakarsa ini itu adalah sebenarnya anak usaha dari Alam Sutra ya teman-teman. Karena waktu itu saya sudah sempat sampaikan Kamal Truk Nagarajak ini adalah dibangun oleh swasta, yaitu Agung Sedayu ya, anak usaha dari Agung Sedayu. Kemudian tol Serpong Balaraja ini akan memang sedang dibangun oleh Sinarmas ya, anak usaha Sinarmas. Dan tengah-tengah ini ditargetkan ataupun diinformasikan ya, itu akan dibangun oleh anak usaha Alam Sutra. Jadi benar-benar 3 developer besar nih akan membangun tol ini ya teman-teman. Kita tunggu aja ya teman-teman. Trasa ataupun jalur pembangunannya saya sudah bahas ya, baik itu Pluit Bandara Soekarno-Hatta ataupun Kohot Neglasari dan Semanan Balaraja ini ya. Kemudian berikutnya ya, ruas tol berikutnya yang direncanakan akan dilelang di tahun ini adalah tol Cikunir Karawaci ya, Cikunir Karawaci ya teman-teman. Benar ya, Cikunir nanti akan dibangun elevated ya, yaitu dari Cikunir ya di sini ya teman-teman. Dari Cikunir di Jor 1 itu akan dibangun ya elevated tol yang cukup panjang nantinya. Itu dari sini akan menelusuri tol Japek ya, tol Jakarta Cikampek, kemudian masuk ke ruas tol dalam kota, kemudian akan berbelok di Tomang sampai ke arah kalau dari perencanaan ataupun RT RW Banten itu akan berakhir di Simpang Susun Tangerang teman-teman ya, Simpang Susun Tangerang. Jadi memang nggak nyampe di Karawaci betul ya, memang namanya Cikunir Karawaci, tapi kalau dari RT RW Banten ya, itu saya perhatikan, saya sudah bahas juga, itu titik akhirnya di Simpang Susun Tangerang, di titik ini ya, nggak jauh dari Serpong. Nah itu memang kalau saya perhatikan ya, kalau ruas tol ini dibangun itu pasti akan terjadi kemacetan luar biasa di tol Tangerang Merak ini. Sampai hari ini aja nih tol nggak pernah sepi ya teman-teman ya. Ruas tol ini nggak pernah sepi dan selalu macet ya. Maka dari itu ditargetkan rencana pembangunan tol elevated ini, yaitu dari Cikunir sampai Karawaci, diharapkan arus lalu lintas kendaraan dari arah Bekasi sekitarnya ya, yang masuk ke dalam tengah kota Jakarta itu bisa punya akses langsung ya dari Bekasi terus melaju sampai ke arah Tangerang ya, jadi tidak lewat bawah lagi ya, sama kayak tol Japek lah ya, tol layang MBZ ya teman-teman, dari dari Cikunir ya sampai dengan ke arah Karawang ya, Karawang Timur ya teman-teman, sampai arah sana ya. Dan itu diharapkan ini juga terjadi di ruas tol Japek, tol dalam kota, dan tol Jakarta Tangerang ya, berakhir di Tangerang. Kemudian berikutnya ya, ada ruas tol juga yang ditargetkan dibangun dan kemarin sempat booming ya, karena area puncak sekarang sudah dibebaskan dari pedagang-pedagang kaki lima ya, ataupun bangunan-bangunan liar di sepanjang jalur puncak itu sampai Masjid At-Taun ya, yaitu tol Caringin Cianjur ataupun akses puncak ya di sini ya teman-teman. Ini sudah saya pernah bahas juga ya, sepanjang 38 km dari Caringin ya, terkoneksi dengan ruas tol Bocimi Bogor Sukabumi ya, Bogor Ciawi Sukabumi maksudnya, dari Caringin sampai dengan ke arah Cianjur. Ini trasanya saya sudah pernah bahas, teman-teman langsung cek aja videonya. Ini ditargetkan juga dilelang ya teman-teman di tahun 2024 ini, sepanjang 38 km. Mantap banget ya kalau misalkan ini tol jadi, dan pembangunannya pasti rumit sekali ya, dari Caringin sampai dengan Cianjur ini dengan kontur tanah ataupun medan-medan yang berbukit-bukit, pastinya nggak mudah. Tapi kalau ini udah jadi ya, mau ke Megabendung ataupun mau ke Cisarua, jadi cepet banget ya teman-teman. Tergantung juga sih jalan raya puncak keadaannya seperti apa ya. Jadi kalau ruas tol ini ada ataupun bisa beroperasi, minimal ya aksesibilitas ataupun beban lalu lintas yang ada di jalan raya puncak yang selama ini padatnya luar biasa bisa terurai begitu ya. Oke, 5 ruas tol itulah teman-teman yang akan ditargetkan dilelang ya di tahun 2024 ini ya. Jadi yang masih nanya, Bang, tol Semanan Balaraja bagaimana perkembangannya? Ini aja masih terus mencoba untuk dilelang ya teman-teman. Jadi singkat cerita ataupun intinya belum ada peminatnya dari BUJT ya yang akan membangun ruas tol ini sampai hari ini ya. Jadi memang akan terus dicari ya agar bisa dibangun nih ruas tol Semanan Balaraja. Dan tadi juga dicuplikan peresmian ya tol Cimanggis Cibitung di tanggal 9 kemarin, itu masih ada tuh ya garis
ataupun jalur pembangunan tol Semarang Balaraja. Jadi seharusnya tetap dikejar sih, tetap diusahakan untuk bisa tetap dibangun begitu ya teman-teman. Ya, ini adalah 134 km ya tol yang direncanakan akan dilelang di tahun 2024 ini. Kemudian ya berikutnya itu akan ada 2 ruas tol yang memang sampai hari ini sudah masuk dalam proses lelang, yaitu tol Sentul Selatan Karawang yang ini ya teman-teman. Sentul Selatan Karawang yang masuk dalam jaringan tol Jor 3 ya. Tol Semarang Balaraja juga masuk dalam jaringan tol Jor 3 ya teman-teman, dari Sentul Selatan sampai dengan Karawang ini. Kemudian berikutnya adalah ruas tol Serpong ya, Serpong Bogor, yaitu dari Salabenda ya terkoneksi dengan tol Desari, kemudian Bor itu sampai dengan ke arah utara terkoneksi dengan tol Serpong Balaraja di Legok ya. Itu juga untuk yang Serpong Bogor sebetulnya calon pemenangnya udah diumumin di bulan Mei kalau nggak salah ya. Di bulan Mei kemarin sudah diumumkan calon pemenangnya ya. Tapi pemenang resminya itu belum diumumkan secara pasti begitu ya. Narasinya masih calon pemenang ya. Mudah-mudahan emang itu pemenangnya ya. Jadi akan dibangun begitu ya ruas tol Bogor Serpong via Parung ini ya. Nah ini juga 2 ruas ini saya sudah bahas trase ataupun jalur pembangunannya. Teman-teman bisa cek aja videonya di channel ini ya. Banyak juga yang nanya nih perkembangan Bogor Serpong via Parung, karena kalau warga Tangerang selama ini terbantukan dengan pembangunan tol Jor 2 yang sudah terkoneksi dari Tangerang ya sampai dengan ke arah Bogor dengan ruas tol Jor 2 yaitu Cijago ataupun tol Cimanggis Cibitung. Dengan kehadiran Bogor Serpong ini ya dari arah Tangerang terutama selatan ya, mau ke Bogor bisa cepet banget teman-teman ya. Ini jauh lebih cepat Bogor Serpong ini ya ketimbang teman-teman lewat Jor 2 ya. Tadi sudah ada cuplikan juga ya, kedepannya memang masyarakat ya akan tinggal di sekitar pinggiran Jakarta ya teman-teman. Maka dari itu jalannya disiapkan, salah satunya adalah akses jalan tol ini ya. Jadi seharusnya nanti ke depannya ya teman-teman, warga Jakarta ini akan minggir nih ya, yang pengen punya rumah tapak ya, akan minggir ke tepi-tepi ya, ke Bogor ya, ke Tangerang ataupun Bekasi, di mana akses jalannya memang akan disiapkan ya berupa tol ini ya, jaringan-jaringan tol ini ya, dari Jor 1, Jor 2, Jor 3. Sebenarnya sekarang pun sudah dimulai ya teman-teman, yaitu di mana banyak banget diantaranya yang sebenarnya sudah cukup banyak tinggal di area sekitar Kabupaten Tangerang ataupun Kabupaten Bogor gitu ya, Depok sekitarnya. Dimana kalau contohnya nih ya, tol Jakarta Tangerang saja, kenapa bisa padat begini? Karena cukup banyak warga yang tinggal di sekitaran area Kabupaten Tangerang yang masih bekerja di sekitar Jakarta. Jadi aksesibilitasnya cuma satu, yaitu tol Jakarta Tangerang Merak inilah. Makanya tol Jakarta Tangerang Merak ini, kalau teman-teman yang suka bolak-balik ya Tangerang Jakarta lewat tol ini, pasti nggak macet nih ruas tol ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dari itu semua ya, jadi dari tol-tol yang sudah dilelang ataupun yang sedang akan dilelang ya, ada beberapa ruas tol yang memang sampai hari ini sudah dilakukan proses konstruksi ataupun pembebasan lahan ya. Pertama adalah ruas tol Serpong Balaraja yang ini ya. Ruas tol Serpong Balaraja ini memang sudah dilakukan proses konstruksi untuk yang seksi satunya dan segera akan beroperasi nampaknya yang seksi satunya ya, dari BSD sampai dengan Legok. Nah, yang dinanti-nantikan adalah dari Legok sampai dengan Balaraja. Ya, seksi 2 dan seksi 3 yang sampai hari ini belum dibangun, tapi memang nampaknya masih dalam proses pembebasan lahan. Kemudian berikutnya adalah tol Kamal Teluk Naga Rajek ya, dari Kamal ini sampai dengan Rajek ya. Ini saya sudah bahas juga trase pembangunannya. Ya, ini juga sedang dilakukan proses konstruksi ya, dimana sampai saat ini fokus pengerjaannya dari Kamal sampai dengan Kosambi. Kemudian akan terus dikerjakan sampai dengan Rajek, bertemu dengan ruas tol Semarang Balaraja tadi ya, dengan total panjang 38,6. Kemudian ada ruas tol JIR ya, Jakarta Inner Ring Road 2, yaitu yang ini ya teman-teman, yang merah ini ya, yang sampai hari ini masih baru jadi satu ruas, yaitu dari Pulau Gebang sampai dengan Kelapa Gading ya teman-teman. Dari sini nih ya, ini ya. Masih dikit banget ya. Ini kan melintang begini ya teman-teman, yang kuning sama yang hijau nih, ini adalah satu ruas sebetulnya. Dan 4 ruas lainnya ataupun 5 ruas maksudnya, yang ini ya, ini saya sudah bahas semua di channel ini. Ini nampaknya masih belum ada kejelasan kalau menurut saya ya. Banyak yang nanya ya, ini gimana 6 ruas tol dalam kota, jadi dibangun apa enggak? Ya, yang Semanan Kelapa Gading pun saya agak ragu ya. Ini akan diteruskan atau enggak. Sampai hari ini pun sepanjang ruas Jalan Daan Mogot itu aja di sisi sebelah kirinya mengarah ke Tangerang itu sudah ditanami penghijauan gitu. Karena memang pembangunan tol Sunter
ini ya, Sunter sampai dengan Semanan ini, Kelapa Gading lah ya. Kelapa Gading Semanan ini akan dibangun di pinggir Jalan Raya Dan Mogot, tepatnya dari arah Jakarta sampai dengan ke arah Tangerang. Nah, saya harap juga sih ini tetap dibangun, saya sendiri pribadi ya. Walaupun nanti akan bertarifnya juga nggak murah juga nih ya, tol dalam kota ini ya. Nah, untuk 5 ruas tol yang lainnya, saya agak sanksi ya, maksudnya apakah akan dilanjutkan atau enggak ya. Karena memang Medan yang menjadi trase ataupun jalur pembangunan 5 ruas tol lainnya dari 6 ruas tol dalam kota itu nggak mudah banget sih. Karena memang akan dibangun benar-benar di median jalan tengah kota Jakarta ya. Walaupun memang minim pembebasan lahan, tapi kita tahu sendiri ya, Jakarta itu macetnya luar biasa. Jadi kita tunggu aja nih ya, di update BPJT pun masih targetnya lewat setelah 2024 ditargetkannya untuk bisa dibangun untuk yang Kelapa Gading Semanan. Yang 5 ruas lainnya tidak ada kabar sama sekali, tidak ada update sama sekali di BPJT. Nah, saya juga tidak bisa menginformasikan lebih lanjut kalau sudah begitu ya teman-teman. Ya, kemudian ada ruas tol lagi, yaitu ruas tol lainnya maksudnya ada Jor Elevated Cikunir Ulu Jami. Ini juga ditargetkan katanya di tahun 2024 ini dibangun ya teman-teman. Jadi selain ada ruas tol Elevated Cikunir Karawaci ya, itu ada juga ruas tol Cikunir Ulu Jami ya teman-teman. Cikunirnya di mana? Di sini ya teman-teman, Cikunir Ulu Jami. Jadi memang nanti akan melintang ya sepanjang Jor 1, akan menyusuri Jor 1 dari Cikunir terus sampai ke arah Ulu Jami di Jakarta Selatan ya. Ini juga ruas tol Jor 1 yang dimana titik di sini cukup padat teman-teman ya, sama seperti tadi di Cikunir Karawaci. Itu total panjangnya ya, Jor Elevated Cikunir Ulu Jami adalah 21,5 km. Kemudian yang berikutnya tol Japek 2 Selatan yang ini ya. Tol Japek 2 Selatan ini adalah ruas tol yang cukup dinantikan juga untuk mengurangi beban lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ya teman-teman. Tol Jakarta Cikampek ini tol existing, dimana kalau tol Japek 2 Selatan ini akan berada berseberangan gitu ya, berdampingan dari sisi selatannya ya, terkoneksi dengan ruas tol Jor 1 di Jati Asih Bekasi sampai dengan ke arah Sadang tol Cipularang. Total panjangnya adalah sekitar 64,0 km. Yang ditargetkan minimal bisa terkoneksi dengan ruas tol Jor 2 yaitu di Burangkeng ya, di Burangkeng ataupun Setu Selatan di titik ini ya. Pembangunan sedang digas terus nih ya, yang di sekitar Setu Selatan nih ya. Tapi dari Setu Selatan sampai dengan Bekasi masih dilakukan proses pembebasan lahan yang lebih intensif lagi. Kemudian berikutnya adalah tol Becakayu ya. Tol Becakayu mungkin warga Bekasi sudah sangat familiar, tapi sebetulnya ruas tol Becakayu ini belum selesai sepenuhnya karena masih menyisakan seksi 2B yaitu dari Marga Jaya ya sampai dengan ke arah Cikampek di sini ya, tol Jakarta Cikampek ya, terkoneksi dengan tol Jakarta Cikampek. Nah, ini juga belum dilakukan pembangunan, tapi nampaknya sudah dipersiapkan akan dibangun ya. Tapi ditargetkannya itu juga sama seperti 6 ruas tol dalam kota setelah tahun 2024 ya. Nah, kita tunggu aja nih kabarnya ya. Waktu itu saya pernah dengar katanya di 2025 ditargetkan bisa selesai. Apakah mungkin ya? Jadi ruas tol ini ada satu pintu tol ya, yaitu ram on off Bulak Kapal ya. Ini udah pernah saya bahas juga trase jalur pembangunannya. Teman-teman bisa cek aja di video ini. Dan berikutnya ya, ruas tol ke-7 yang sedang dibangun sampai hari ini di Jabodetabek yaitu Harbor Road 2 ya. Harbor Road 2 teman-teman, Ancol ya. Kemudian sekitar ya Ancol lah ya. Sekitar Jalan RT Marta Dinata nih di sekitar sini nih ya. Di sekitar JIS itu ya sedang dilakukan pembangunan tol elevated yang cukup tinggi ya, nantinya dari Tanjung Priuk ya. Dari Tanjung Priuk nanti akan terus bablas sampai ke arah Pluit, bahkan ke bandara ya. Tadi tersambung dengan tol Pluit Bandara Soekarno-Hatta yang memang sedang dipersiapkan untuk dilelang ya. Dan progresnya cukup positif ya. Sampai hari ini terus dilakukan pembangunan untuk tol Harbor Road 2 ini ya teman-teman, yang akan menyusuri tol dalam kota di sisi utara ini yang memang macetnya luar biasa, ruas tol dalam kota yang bagian ini ya. Diharapkan dengan ada kehadirannya tol Harbor Road 2 itu akan memecah kepadatan di sekitar Ancol ya, tol dalam kota di sekitar Ancol ini. Nah, kemudian ada tol berikutnya adalah Depok Antasari yang sampai hari ini untuk yang seksi 3 dan 4-nya yaitu dari Sawangan sampai dengan Salabenda itu sudah dilakukan proses pembebasan lahan yang cukup intensif hingga saat ini dan akan dilakukan proses pembangunan nampaknya, dan sampai hari ini nampaknya belum ya teman-teman, belum dilakukan proses pembangunan tapi masih fokus dalam proses pembebasan lahan ya.
Dan tol Depok Antasari ya, ini fun fact ya. Tol Depok Antasari dari Sawangan sampai dengan Salabenda yang kuning ini ya. Kemudian tol Harbor Road 2 ya. Tol Harbor Road 2 yang di Ancol ini. Kemudian tol Bandara Soekarno-Hatta Pluit itu kepemilikannya yaitu yang kita sudah mungkin tidak asing lagi ya, yaitu Pak Yusuf Hamka yang menjadi pengelola tol ini lewat anak usahanya ya teman-teman. Selain tol dalam kota yang juga punya beliau juga nih ya, tol dalam kota existing yang ada sampai hari ini ya teman-teman, yang untuk bagian ininya dari Pluit sampai dengan Tanjung Priuk. Nah kemudian ruas tol berikutnya yang sedang dibangun hingga hari ini ya, dan masih ditangguhkan nampaknya, yaitu tol Bogor Auto Ring Road. Kenapa sih bilang ditangguhkan? Karena ini sebenarnya tinggal 1 kilometeran lagi teman-teman ya, dari Kayu Manis sampai dengan ke Salabenda ini. Nah, ini dibangun kalau ruas tol Depok Antasari dari Sawangan sampai Salabenda ini juga ikut dibangun ya teman-teman, karena memang ini koneksi ya di sini ya. Nanti akan ada koneksi antara tol Desari dengan Bor ya. Nah, itu saling tunggu-tungguan dulu nih ya. Jadi biar bisa langsung nyambung begitu ya. Itu total panjangnya juga kalau Bogor Auto Ring Road itu total keseluruhannya itu adalah 12,8 km. Tapi yang belum selesai dibangun adalah sekitar 1,5 kilometeran lah ya. Ya, itu adalah 9 ruas tol yang sedang dibangun ataupun dilakukan proses pembebasan lahan hingga saat ini ya. Sepanjang 300,35 km ya, yang akan ditargetkan beroperasi penuh ya. Total 300,35 km itu adalah total panjang keseluruhan ya, full satu ruas masing-masing begitu ya. Jadi saya hitung seperti itu, satu ruas keseluruhan kalau sudah beroperasi penuh. Lumayan banyak ya yang memang sedang dibangun hingga saat ini ya untuk ruas tol di sekitar Jabodetabek. Nanti bakal padat banget ya seperti yang teman-teman lihat nih ya di Jabodetabek. Dan kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah tol-tol ya yang memang sedang direncanakan tapi belum dilelang teman-teman. Ini saya masukkan ke dalam perencanaan jalan tol yang memang mungkin masih jangka panjang lah ya. Yang pertama adalah Serpong Bitung, yang ini ya teman-teman. Serpong Bitung ini sudah saya sempat singgung di beberapa update pembangunan tol Serpong Balaraja sebelumnya. Serpong Bitung dengan total 13 km ya, dari Legok sini ya sampai ke arah Bitung terkoneksi dengan tol Japek. Kemudian ada Bitung Batu Ceper ya, lanjutan dari Serpong Bitung ya, di Bitung sini dilanjutkan sampai ke Batu Ceper yaitu area sekitar Lebakwangi ya. Itu juga nanti akan tersambung dengan tol yang tadi saya sudah sampaikan akan dilelang di tahun ini, yaitu Kohot Lebakwangi ya. Sepanjang tadi untuk yang Bitung Lebakwangi Bitung Batu Ceper itu sepanjang 11 km ya. Kemudian ya jaringan tol Jor 3 lainnya ya, selain Serpong via Parung ya, Serpong Bogor via Parung maksudnya, kemudian Sentul Selatan Karawang, ada rencana Karawang Babelan yang memang sampai saat ini belum ada diinformasikan secara resmi gitu ya, tapi rencananya ada ya teman-teman. Tol Karawang Babelan ini dengan total panjang 38 km ya, dari Karawang ya terkoneksi dengan tol Sentul Selatan Karawang pastinya ya. Kemudian tol Japek, tol Jakarta Cikampek ya. Itu sepanjang 38 km. Kemudian dari Babelan ini akan ada terusannya lagi, yaitu dari Babelan sampai ke arah Pulau Gebang, terkoneksi dengan 6 ruas tol dalam kota yang sampai hari ini sudah beroperasi, yaitu Pulau Gebang, Kelapa Gading ya. Jadi ruas tol Babelan Pulau Gebang ini memiliki total panjang 17,46 km. Nah, kemudian kita ke selatan, ada rencana pembangunan Pasar Jumat ya, Pasar Jumat Parung ya, sepanjang 23,8 km. Ini rencana tol yang nantinya akan dibangun di sepanjang jalan arteri. Jadi nanti akan dibangun di median jalan nampaknya ya. Dari perencanaannya seperti itu. Dengan total panjang 23,8 km ya, dari Cilandak ya di sekitar sini ya. Terus sampai ke arah Parung, kemudian diestimasikan ya, kalau saya lihat dari perencanaan itu akan terkoneksi dengan tol Serpong Bogor via Parung ya, di sekitar pintu tol Pondok Udik ya, seperti itu. Kalau lihat dari garisnya ataupun perencanaannya di RT RW Jawa Barat teman-teman ya, yang terbaru. Kemudian berikutnya ada ruas tol Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta ya, kita kembali ke arah utara ya di sini ya. Selain ada perencanaan Kohot Lebakwangi ya, di sepanjang ataupun di bagian ruas tol ini juga nanti akan terkoneksi dengan rencana pembangunan tol lainnya, yaitu Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Bandara Soekarno-Hatta saya sudah sempat nih bahas di video sebelumnya, akan
dikelilingi oleh jalan tol ya teman-teman. Ini aja sudah ada tol Jor 2, kemudian tol Sediatmo, tol Kamal Trugnagarajek, nanti akan disusul oleh tol Semanan Baraja, kemudian tol Kohot Lebakwangi, dan yang terakhir adalah ruas tol Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ruas tol yang ketujuh yaitu Cikarang Ciranjang. Ini juga banyak banget nih ya teman-teman yang nanya, Bang, itu coba bahas dong trase pembangunannya ya dari Ciranjang ya, Cianjur ya, sekitar sini ya, sampai dengan Cikarang itu bagaimana tuh ya. Ini cukup panjang juga teman-teman ruas tolnya ya, dari ruas tol Cikarang Ciranjang sepanjang 60 km ya. Menarik dibahas, nanti coba kita bahas ya trase pembangunannya. Ini saya mengacu pada referensi di RT RW Jawa Barat ya. Semua garis-garis yang ada di sini saya sudah sesuaikan dengan trase ataupun jalur pembangunan di rencana tata ruang wilayah masing-masing wilayah teman-teman ya. Kemudian ruas tol terakhir yang di sekitar Jabodetabek ya, itu adalah tol Salabenda Dramaga Caringin, yaitu di sini nih ya. Tadi kita sudah dengar ya pembicaraan Pak Ahok dengan Mbak Nana ya. Nantinya ruas tol ini akan sampai ke Rancamaya ya. Memang nanti akan nyambung teman-teman ya. Dari Cilandak nanti bisa sampai ke Caringin, terus nyambung terus sampai ke arah Cianjur. Luar biasa banget ya. Jadi nyambung terus tuh. Jadi bobot lalu lintas Jagorawi seharusnya nanti kedepannya akan lebih ringan kalau ruas tol ini memang benar dibangun ya teman-teman. Ruas tol ini memiliki panjang 29 km ya dari Caringin ya, yaitu di sekitar Salabenda ya, maksudnya ya dari Salabenda kemudian sampai ke arah Caringin itu adalah 29 km, terus nyambung lagi dengan tol akses puncak yaitu Caringin Cianjur. Ya itulah 8 ruas tol yang memang direncanakan akan dibangun di sekitar Jabodetabek ya. Cakupannya adalah kabupaten dan kota ya untuk Jabodetabek sepanjang 204,76 km. Luar biasa ya. Jadi kalau kita totalkan ya, kalau misalkan tol yang sedang dilelang ataupun sudah proses lelang, kemudian yang belum dilelang dan sedang dilakukan proses konstruksi, total panjang keseluruhan ruas tolnya ya full ya, itu ada di sekitar 700-an kilometer ya, akan menumpuk semua di Jabodetabek ya, luar biasa ya. Kira-kira akan gambarannya akan seperti inilah teman-teman ya. Ruas tolnya nanti yang akan dibangun di Jabodetabek ya, padat banget ya. Tapi aksesibilitasnya seharusnya akan menjadi lebih lancar ya kalau tolnya gambarannya akan seperti ini. Oke, paling videonya sampai di sini dulu ya. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman sekalian akan perkembangan pembangunan jalan tol hingga saat ini ya. Mungkin penasaran, kemarin Jor 2 sudah dibangun, sudah nyambung, lalu apa berikutnya? Nah, itulah tadi ya berikutnya. Masih ada ruas tol lainnya yang direncanakan ataupun sedang dibangun di Jabodetabek ya. Kita harapkan aja ya yang setuju ruas tol ini dibangun semua bisa tulis di kolom komentar. Yang nggak usah ngapain sih tolnya banyak-banyak, bisa tulis juga di kolom komentar ya. Kita coba diskusi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.